Baik, di sini saya akan membahas tentang vektor dan skalar. Jadi besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Yang pertama, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk contohnya ada kecepatan, perpindahan, gaya, dan momentum. Untuk simbol dan penulisan dari besaran vektor itu, di sini saya mengambil contoh untuk kecepatan. Besaran vektor ditulis dengan huruf tebal dan biasanya ada tanda panah kecil di atasnya. Kemudian besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak punya arah, dan cara menyatakannya cukup dengan angka dan satuan. Untuk contohnya ada massa, waktu, dan suhu. Untuk contohnya yaitu saya mengambil kelajuan ditulis dengan huruf miring atau italik biasa. Selanjutnya adalah penjumlahan vektor. Konsep dasarnya yaitu resultan. Ketika kita menggabungkan dua vektor atau lebih, hasilnya disebut sebagai vektor resultan yang bisa dituliskan sebagai R dengan tanda panah di atasnya atau DR dengan tanda panah di atasnya juga. Ini terbagi menjadi dua, yaitu jika vektor tersebut searah dan jika vektor tersebut berlawanan arah. Yang pertama akan saya bahas jika searah. Seperti contoh yang saya tambahkan di sini, vektor pertama itu 8 km ke arah timur dan vektor kedua itu 6 km ke arah timur juga. Nah, dengan konsep searah, vektor hanya ditambahkan saja, jadi 8 ditambah 6 yaitu 14 km ke arah timur. Kemudian jika vektor berlawanan arah, seperti contoh ini, 8 km ke arah timur dan 6 km ke arah barat. Karena berlawanan arah, maka yang ke arah barat saya jadikan minus dan tinggal dikurang, yaitu 2 km ke arah timur. Kenapa ke arah timur? Karena 8 km lebih besar daripada 6. Selanjutnya adalah menghitung besaran resultan. Jika kedua vektor saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, misalnya satu ke arah timur dan satu lagi ke arah utara, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang resultannya. Di sini sudah saya lampirkan teorema Pythagoras. dr sama dengan akar dari d1 kuadrat ditambah d2 kuadrat. Di sini sudah saya lampirkan contohnya, yaitu vektor pertama yaitu d1 sejauh 10 km ke arah timur dan vektor kedua yaitu d2 sejauh 5 km ke arah utara. Maka dengan rumus teorema Pythagoras tinggal kita masukkan saja d1 kuadrat ditambah d2 kuadrat kita akarkan yaitu 10 km kuadrat ditambah 5 km kuadrat menghasilkan akar 125 km kuadrat yang kurang lebih hasilnya yaitu 11,2 km. Selanjutnya adalah metode menggambar vektor. Jadi fungsi metode ini adalah untuk kita memvisualisasikan kemana arah vektor dan kemana perkiraan resultan dari vektor tersebut. Jadi di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode ekor ke kepala dan yang kedua adalah metode jajar genjang. Yang pertama akan saya bahas metode ekor ke kepala. Jadi seperti namanya, metode ini menghubungkan ekor vektor ke kepala vektor lainnya. Langsung saja saya berikan contoh. Vektor pertama ke arah timur laut ditambah vektor kedua ke arah selatan dan vektor ketiga ke arah barat. Maka tinggal dijumlahkan vektor pertama ke arah timur laut, vektor kedua ke arah selatan, dan vektor ketiga ke arah barat. Nah, untuk resultannya ini kita tinggal menarik garis dari ekor vektor pertama ke kepala vektor ketiga atau vektor terakhir. Jadi vektor resultannya adalah ke arah tenggara. Selanjutnya adalah metode jajar genjang. Pada metode jajar genjang, kedua vektor dimulai dari titik asal yang sama. Langsung saja ke contoh. Vektor pertama yaitu ke arah timur dan vektor kedua ke arah timur laut. Menghasilkan vektor pertama ke arah timur dan vektor kedua ke arah timur laut. Nah, karena tadi dimulai dari titik yang sama, maka seperti ini.
Dan untuk resultannya itu harus membuat garis seperti ini membentuk jajar genjang. Maka dimulai dari titik awal dari vektor pertama dan vektor kedua. Nah, ini ada contoh yang salah karena ini tidak mengambil dari titik awal untuk resultannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengurangan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Yang pertama adalah pengurangan vektor menggunakan metode ekor ke kepala. Nah, pengurangan vektor sebenarnya sama saja seperti pertambahan vektor yang menggunakan ekor ke kepala. Namun di sini, seperti diberikan di contoh, vektor kedua itu menghadap ke atas dan ke kanan dikit, dikurangin V1 yang menghadap ke kanan. Nah, ini sama saja dengan V2 yang menghadap arah yang sama ditambah V1 akan tetapi kita ubah arahnya berlawanan arah. Jadi, kita bisa jumlahkan. Dihasilkan di sini V2 ditambah V1 min V1 itu menghasilkan vektor baru yaitu V2 min V1 yang ini. Selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Perlu kita ketahui bahwa vektor itu dibagi menjadi dua komponen, yaitu X dan Y. Seperti diberikan contoh di sini, vektor A itu 2X dan 1Y yang berwarna ungu. Nah, apa yang terjadi jika kita kalikan vektor dengan skalar? Yaitu misal di sini contoh 3 dikali vektor A. Di sini kita bisa kalikan secara langsung 3 kali 2 dan 3 kali 1 menghasilkan 6X dan 3Y, yaitu yang vektor berwarna hijau dari sini 6X dan 3Y. Akan tetapi jika kita kalikan dengan minus, maka dia akan berbalik arah seperti di sini. Min 1 kali vektor A jadi min 2 min 1. Dihasilkan vektor ini. Dan begitu pun seterusnya. Min 2 dikali 2 jadi min 4, min 2 kali 1 jadi min 2 dan menghasilkan vektor ini. Min 4X dan min 2Y. Selanjutnya adalah menambahkan vektor dengan komponen. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa vektor itu dibagi menjadi dua komponen, yaitu vektor X dan vektor Y. Seperti di sini diberikan contoh, vektor V dibagi menjadi vektor Vx dan vektor Vy, dan dengan sudut 30 derajat. Kita bisa cari masing-masing vektor Vx dan vektor Vy menggunakan sin ataupun cos, tergantung letak dari sudutnya. Di sini letak sudutnya itu di sini. Nah, yang paling dekat dengan sudut itu kita gunakan cos. Di sini Vx dekat dengan sudut 30 derajat, jadi kita gunakan Vx sama dengan V cos theta atau V dikali cos 30 derajat. Dan Vy karena dia jauh dari theta, dia jadi V sin theta. Tapi bisa kita balik menjadi di sini kita tahu kalau misalnya ini tetanya sama dengan 60 derajat karena 90 dikurang 30. Jadi di sini 60. Kita bisa cari Vx menggunakan sin karena dia jauh dari sin 60 dari sudut 60. Jadi sin 60 derajat dan sementara Vy di sini menggunakan cos 60 derajat. Selanjutnya kita bisa juga mencari vektor V dari jika kita mengetahui vektor X dan vektor Y-nya menggunakan V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat, yaitu Pythagoras. Nah, di sini kita juga bisa mencari sudut dari vektor tersebut menggunakan arc tan dari Vy per Vx. Nah, kita masuk ke pertambahan vektor dengan komponen. Kita misalkan di sini ada vektor pertama dan vektor kedua yang dijumlahkan. Vektor pertama misalkan di sini mempunyai 5 satuan dan ke sini 3 satuan. Dan vektor 2 memiliki x-nya itu misalkan 2 satuan dan y-nya 3 satuan. Nah, di sini kita tambahkan V5 satuan ditambah 2 satuan menjadi di sini dia menjadi 7 satuan, 5 ditambah 2 jadi di sini. Nah, yang y-nya kita juga jumlahkan 3 tambah 3 jadi 6. Itu menghasilkan di sini. Jadi dari vektor
Y dan X dihasilkan vektor baru. VR sama dengan resultannya V1 ditambah V2. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaki Hasani dengan digit NIM terakhir 028. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu projectile motion ataupun gerak proyeksi. Jadi gerak proyeksi ini adalah salah satu jenis gerak dua dimensi di mana suatu benda itu dilepaskan ke udara. Nah, si benda itu dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada hambatan udara. Jadi pada projectile motion, beban udaranya itu diabaikan, kemudian juga dorongan ataupun gaya dorong ketika benda tersebut dilepaskan ke udara juga diabaikan. Tetapi ada dua hal yang menjadi faktor yang memengaruhi dari projectile motion ini, yaitu kecepatan awal dan juga percepatan gravitasi. Nah, jadi projectile motion ini pertama kali itu dirumuskan secara rinci oleh Galileo Galilei, di mana dia merumuskan projectile motion ini bisa menjadi dua komponen, yaitu di komponen horizontal dan juga komponen vertikal, di mana pada komponen horizontalnya gerak projectile motion ini adalah suatu gerak GLB ataupun gerak lurus beraturan, di mana V-nya itu konstan. Jadi di sumbu X-nya itu V-nya selalu konstan. Lalu yang kedua adalah komponen vertikal. Di komponen vertikal ini adalah gerak GLBB ataupun ketika dia V-nya berubah-ubah tapi A-nya atau percepatannya tetap konstan. Kemudian untuk penjelasan lebih jelasnya lagi di next slide-nya. Nah, ini ada proyeksi dari projectile motion. Jadi titik 0 itu adalah titik awal benda tersebut dilepaskan. Kemudian itu ada arah V0-nya. Jadi di V0 ini juga bisa seperti yang tadi dijelaskan, yaitu ada dua komponen, ada komponen horizontal dan juga vertikal. Di sini dituliskan sebagai Vx0 itu adalah kecepatan awal di komponen horizontalnya atau di sumbu X-nya. Dan juga ada Vy0 ataupun itu adalah V0 atau kecepatan awal di sumbu Y-nya atau di komponen vertikalnya. Dan di setiap rute ataupun garis ini itu juga memiliki kecepatan-kecepatan yang berbeda-beda dan juga bisa diproyeksikan sesuai dengan komponennya, yaitu vertikal dan horizontalnya. Dan pada projectile motion itu pada titik teratasnya, pada titik puncak, di lambangan ada this point, itu di titik puncak dia Vy ataupun kecepatan pada komponen vertikalnya itu akan bernilai 0. Adapun untuk komponen horizontalnya karena dia GLB ataupun kecepatan sama, jadi dia di titik manapun kecepatannya akan tetap sama. Kemudian di titik akhir ini sebenarnya bukan titik dia mendarat, tetapi tepat sebelum dia mendarat itu juga ada kecepatan akhir namanya. Itu juga bisa diproyeksikan seperti kecepatan-kecepatan lainnya pada di komponen vertikal dan juga horizontalnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang projectile motion. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Gamal Febrian Panjaitan dengan 3 digit NIM terakhir 038, dan pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai memecahkan persoalan gerak peluru. Nah, gerak peluru ini merupakan salah satu permasalahan yang biasa ditemui dalam kinematika dua dimensi, di mana untuk menyelesaikan sebuah soal gerak peluru kita harus mengetahui beberapa rumus penting ini. Nah, di sini saya menyediakan dua tabel yang saya kutip dari buku Giancoli. Nah, di tabel 3.1 ini adalah rumus umum yang mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai kinematika dua dimensi yang percepatannya konstan. Seperti biasa, karena ada dua dimensi, kita ngebaginya menjadi komponen X dan komponen Y, yang satunya horizontal dan satunya lagi vertikal. Dimana ini kita bisa mendapatkan rumus-rumus ini. Yang mana ini sebenarnya turunan dari rumus kinematika satu dimensi. Nah, tetapi jika kita menyelesaikan
soal gerak peluru, kita bisa mengsimplifikasi dari rumus ini yang cukup panjang, kita simpelkan menjadi seperti ini. Mengapa bisa menjadi seperti ini? Kita tahu misalnya kita menyelesaikan permasalahan gerak peluru, percepatan di sumbu X itu akan sama dengan 0 karena dia kecepatan di sumbu X itu selalu konstan nih. Kita bisa lihat di sini Vx itu konstan, yang artinya percepatannya sama dengan 0. Sedangkan untuk sisi Y, untuk yang Y, kita menganggap bahwa ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Nah, kita tahu percepatan yang berlaku pada sumbu Y itu adalah gravitasi, percepatan gravitasi. Yang mana percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah, yang artinya berlawanan dengan sumbu positif. Maka, kita bisa mensubstitusikan percepatan pada sumbu Y itu sebagai minus gravitasi, atau yang besarannya adalah negatif 9,80 meter per second kuadrat. Nah, sehingga kita bisa mensimplifikasi rumus yang semulanya pada tabel 3.1 menjadi seperti tabel 3.2. Nah, ada sedikit tambahan yang harus kita tahu bahwa sebuah proyektil itu biasanya memiliki angle atau memiliki sudut. Nah, jika terhadap sumbu X. Nah, bila hanya diketahui V0, kita perlu mencari terlebih dahulu nih V0-nya pada sumbu X berapa, sumbu Y berapa. Nah, kalau untuk sumbu X kita mengalihkan V0-nya itu dengan cos theta, sedangkan untuk di sumbu Y kita mengalihkannya dengan sin theta. Begitu. Agar lebih paham, langsung saja kita melanjutkan ke contoh soal. Oke, di sini saya sudah menyediakan contoh soal yang saya kutip dari buku Genkoli juga pada problems. Nah, jadi di sini bisa kita baca di soalnya, a rescue plane wants to drop supplies to isolate mountain climbers on a rocky ridge 235 meter below. If the plane is traveling horizontally with a speed of 250 km per hour or 69.4 meter per second, how far in advance of the recipients or horizontal distance must the goods be dropped? Ini bisa kita artikan kalau ini si pesawat ini merupakan pesawat penyelamat, dia ingin menjatuhkan sebuah supply atau kayak persediaan gitu ke mountain climbers yang di sini, mountain climbers yang jaraknya itu dari sumbu Y itu 235 meter. Perbedaan ketinggian mereka begitu. Jadi bisa kita anggap Y itu 235 meter dan Y0-nya Y0-nya itu 235 meter, sedangkan Y itu titik akhirnya itu di 0. Maka di sini adalah 0. Nah, kecepatan horizontalnya itu 250 km per jam atau 69,4 meter per second apabila kita ubah satuannya menggunakan satuan internasional yang berlaku itu meter per second. Nah, jadi ditanya itu berapa sih jarak horizontal yang tepat agar waktu si pesawat yang menjatuhkan supply itu dia bisa tepat nanti nyampenya ke si mountain climber ini atau pemanjat gunung tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, pertama-tama kita harus mengetahui dulu atau menuliskan dulu apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa kita menjadikan titik awal ketinggiannya itu Y0-nya itu 235 meter, artinya ketinggian pesawatnya. Sedangkan untuk Y-nya itu adalah titik akhir di mana si mountain climber itu berada, yang berarti Y-nya sama dengan 0. Kita menjadikan itu titik 0-nya. Karena tadi diketahui kan kalau di soalnya itu kalau ketinggian pesawat itu 235 meter di atas si mountain climber. Nah, kita mengetahui juga bahwa kecepatan awal di sumbu Y itu sama dengan 0 karena dia dijatuhkan, yang artinya dari keadaan diam secara horizontal, secara vertikal. Nah, kita juga mengetahui di sini Vx-nya itu tadi itu 250 km per jam. Nah, kita bisa tahu kalau Vx sama dengan Vx0 sama dengan 69,4 meter per second. Nah, yang ditanya apa? Delta X, karena yang ditanya kan si X-nya ini kan, seberapa jauh
jarak horizontalnya. Nah, untuk kita mendapatkan delta X, itu rumusnya itu kan kecepatan sumbu X dikalikan T. Kita sudah punya kecepatan sumbu X, karena kita sudah dapat ini kan tadi dari diketahuinya. Tapi tidak tahu nih waktunya itu sampai dia mencapai si mountain climber tadi itu berapa lama. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini nih. Y sama dengan Y0 ditambah VY0 dikali T ditambah 1/2 percepatan pada sumbu Y dikali T kuadrat. Kenapa kita memilih rumus ini? Karena dari data yang kita punya, rumus ini paling possible untuk kita gunakan. Karena yang kita ketahui itu bisa memenuhi persamaan ini. Jadi kita akhirnya bisa kita input nilainya, Y-nya itu 0, lalu Y0-nya itu tadi ada angkanya, jadi ini kita mensimplifikasi rumusnya dulu. Berarti kita bisa masukkan Y sama VY-nya kan itu 0, berarti bisa jadi 0 dua-duanya. Sehingga rumusnya bisa kita tulis ulang menjadi, karena kita mau cari T, maka T kita buat di sisi kiri, T sama dengan akar minus 2 Y0 per A. Nah, kita input nilainya, kita masukkan nilainya, dan kita mendapatkan hasil 6,925 second. Nah, setelah kita mendapatkan waktunya, yang artinya ini waktu sampai ke si mountain climber, baru kita bisa mencari delta X-nya. Tinggal kita input aja tadi, rumusnya kan Vx dikali T. Kita sudah tahu Vx-nya itu 69,4 meter per second, waktunya itu 6,925, kita kalikan, dan kita mendapatkan itu sekitar 481 meter. Nah, jadi begitu untuk penjelasan mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan gerak peluru. Jadi intinya dari menyelesaikan gerak peluru adalah bagaimana kita bisa memilih rumus yang tepat, bagaimana kita bisa mengolah informasi yang didapatkan dari soal. Nah, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cahya Reski Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 040. Dan di sini saya akan menjelaskan submateri, yaitu gerak proyektil yang bersifat parabola. Jadi, gerak proyektil itu adalah gerak suatu benda yang dilempar ke udara dengan adanya kecepatan awal, dan dia itu hanya dipengaruhi oleh gravitasi dan tidak oleh faktor lain, misalnya seperti hambatan udara. Nah, gerak proyektil itu bisa dibagi dua proyeksinya, yaitu gerak vertikal dan gerak horizontal. Gerak vertikal itu kan gerak dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Otomatis di gerak vertikal ini itu akan dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga kecepatan pada gerak vertikal itu akan berubah-ubah. Nah, sedangkan di horizontal itu kan dia miring ya. Jadi dia itu termasuk gerak lurus beraturan, sehingga di gerak horizontal ini dia itu kecepatan arahnya itu tetap dan nggak ada kecepatan karena kecepatan itu udah tetap. Oke, kita lanjut. Nah, sini ada proyeksi atau skema dari gerak parabola. Nah, di sini ada 4 titik penting, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita telah satu-satu ya. Pada titik A, ini tuh ada benda nih. Ada benda yang letaknya itu di atas suatu permukaan, oke? Dan bendanya itu bakal dilempar. Nah, kalau misalnya bendanya itu bakal dilempar, ya kan melemparnya berarti ada kecepatan tertentu, ada kecepatan awal, yaitu V0-nya nih. Ada kecepatan awalnya, dan V0-nya itu jika diproyeksikan, maka dia akan membentuk sudut alfa atau sudut elevasi, dan menghasilkan V0x dan V0y. Nah, cara mencari V0x yaitu adalah dengan mengalihkan V0 dan cos alpha. Karena V0x ini kan dia letaknya ada di sebelah sudut elevasi. Sedangkan V0y itu adalah dengan mengalihkan V0 dengan sin alpha, karena dia ada di letaknya itu di seberang sudut elevasi atau sudut alfanya. Nah, dari titik ini kita beranjak ke titik selanjutnya, yaitu titik B. Pada titik B, benda itu sudah mengalami kecepatan tertentu atau kita bisa sebut sebagai V. Nah, pada V ini itu bisa kita proyeksikan menjadi VY dan Vx menurut aturan vektor. Vx adalah komponen dari kecepatan
secara horizontal, sedangkan VY adalah komponen vertikal dari kecepatan. Oke, setelah dari titik B, kita lanjut ke titik C bolanya atau bendanya. Nah, pada titik C ini dia itu ada di kondisi ketinggian maksimum atau Ymax dan Xmax atau jarak maksimumnya. Nah, Ymax ini tuh kan dia tuh ada di ketinggian yang paling maksimal nih bendanya. Sedangkan Xmax itu kita bisa bilang kalau misalnya Xmax itu adalah jarak dari awal si bendanya ini mau dilempar ke jarak si bendanya ini tuh berada di ketinggian maksimumnya. Jadi Xmax itu adalah jarak dari bendanya itu ada di posisi awal ke jarak bendanya itu ada di ketinggian paling maksimumnya. Nah, dari titik C itu bendanya lanjut ke titik D atau dia tuh bakal jatuh ke tanah atau ke permukaan lagi. Nah, pada di titik D ini benda itu kita bisa ambil ke X terjauh atau jarak dari titik A posisi awal dan titik D, yaitu posisi pada bendanya itu sudah jatuh lagi ke permukaan. Jadi itu X terjauhnya kita bisa bilang A ke D. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada rumus gerak dari proyektil yang bersifat parabolanya. Nah, itu tadi yang udah kita bahas, yaitu kecepatan awalnya V0 X dan V0 Y. Oke, lanjut ke titik tertentunya atau di kecepatan tertentu V. Untuk mencari V, kita itu bisa mengalihkan V0 dengan X. Nah, ini kan V0-nya nih. X-nya itu adalah dari Vx dikali T. Nah, untuk Vy-nya ini tuh ada dari V0Y dikurang GT-nya. Untuk V-nya itu ini resultannya yaitu dari akar X kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, ini tuh ada di titik puncak, yaitu kita mencari Tmax ya, waktu maksimum, tinggi maksimum, dan juga jarak maksimumnya. Nah, ini tuh saat kondisi bendanya itu udah berada di tanah. Nah, ini tuh ada di T terjauh atau kita bisa bilang 2 dikali Tmax-nya, karena kan tadi 2 kali tuh dari A ke C atau dari A ke C dan C ke D. Nah, itu tuh kan sama aja berarti kan, jadi tinggal kita kali 2 Tmax, terjauhnya itu adalah 2 dikali Xmax atau 2 dikali jarak maksimumnya, dan ini tuh ada X terjauhnya jika kita nggak nyarinya itu pakai 2 dikali X maksimumnya. Nah, itu adalah penjelasan dari gerak proyektil yang bersifat parabola. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan submateri selanjutnya, yaitu tentang kecepatan relatif. Oke, jadi kecepatan relatif itu adalah kecepatan suatu benda yang diukur terhadap benda atau acuan lain. Nah, kecepatan relatif ini itu memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adanya beberapa acuan dalam soal atau kasus yang diberikan. Misal ada 2 acuan atau 3 acuan. Misal acuannya itu ada acuan A, acuan B, atau mungkin saat 3 acuan itu ada acuan C juga. Nah, terus juga memperhatikan penulisan dari kecepatan relatifnya. Karena ini tuh benar-benar sakral banget. Harus benar karena nanti ini tuh bakal mempengaruhi pengerjaannya. Nah, di sini kita lihat VAB. VAB ini tuh adalah kecepatan relatif A menurut si B atau kecepatan si A menurut B. Nah, ditulisnya itu VAB, kecepatan A menurut B. Jadi B-nya itu adalah pengamat dan A-nya itu adalah objek yang diamati. Oke. Nah, terus ada VBA. VBA adalah kecepatan relatif B menurut A atau kecepatan si B menurut A. Jadi A-nya ini tuh adalah pengamat dan B-nya itu adalah yang diamati. Oke. Namun perlu digarisbawahi bahwa VAB itu tidak sama dengan VBA. Oke. Tapi VAB itu sama dengan minus VBA. Nah, oke, VAB dan VBA itu tidak sama, tapi VAB itu sama dengan minus VBA. Jadi dibalik lalu dikasih min di depannya. Lalu kalau misalnya ada suatu benda yang dia bergeraknya kecepatan itu ke arah kanan, ini tuh kecepatannya bakal bernilai positif. Namun kalau misalnya dia itu bergerak ke kiri, ini tuh bakal bernilai negatif.
kita lanjut. Nah, di sini ada rumusnya. Ini misalnya ada 2 acuan nih. Misalnya kita akan mencari kecepatan si A menurut B. Kita cari kecepatan A dikurang B-nya, kecepatan B, lalu kita per 1 dikurang kecepatan A dikali kecepatan B per C kuadrat. C ini itu bukan acuan maupun objek si C. Misal ada 3 acuan, itu bukan. C-nya itu adalah kecepatan cahayanya, atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, itu C-nya tuh. Ini rumusnya. Mungkin kita lanjut ke konsep atau contoh soalnya supaya bisa lebih paham. Nah, ini ada contoh skemanya nih. Misal ada 3 nih acuannya atau objeknya. Ada objek A, B, dan C. Nah, di sini roket A itu diamati oleh orang yang ada di bumi. Ini asumsikan aja dia di bumi atau si C. Jadi si C ini tuh pengamat dan A-nya itu adalah objek yang diamati. Otomatis bilangnya itu VAC. Kecepatan A menurut C, karena C-nya adalah pengamat dan A-nya itu adalah yang diamati. Sedangkan B itu VBC, karena dia itu sedang diamati oleh C. Jadi C-nya adalah pengamat dan B-nya adalah objek yang diamati. VAC atau roketnya ini tuh ke kanan, jadi kecepatannya bernilai positif. Sedangkan VBC itu ke kiri, jadi kecepatannya itu bernilai negatif. Nah, misal si pilot dari roket A ini tuh penasaran, berapa sih kecepatan roketnya B menurut dia. Jadi ini dia penasaran kecepatan si B tapi menurut dia sendiri. Nah, jadi kita ini perlu cari VBA atau kecepatan si B tapi menurut si pilot A atau si A. Jadi A-nya itu pengamat, B-nya itu adalah yang diamati. Oke, kita kasih sini VBC, kecepatan B menurut C, dan kecepatan C menurut si A. Nah, di sini udah ada VBC dan VCA per 1 ditambah VBC dikali VCA per C kuadrat. Nah, di sini kita lihat dalam jawaban kita VBC, oke, ada. VCA-nya, nah di sini VAC. Oke. Nah, kita ubah si VCA-nya ini tuh menjadi VAC. Nah, kita kan tadi udah tahu tuh kalau misalnya dibalik itu kita ngebalik lalu kita kasih minus di depannya. Nah, ini tuh jadi VCA-nya itu menjadi minus VAC per minus VAC. Nah, kok VBC-nya juga ikut minus? Karena ingat, ini tuh diarahnya ke kiri, jadi kecepatan itu bernilai negatif. Jadi minus VBC dikurang VAC per 1 ditambah minus VBC dikali minus VAC per C kuadrat. Nah, ini misal kecepatannya itu diketahui, kita bisa masukin, lalu kita hitung dan akan mendapatkan hasilnya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.